Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 6 kelas TIF ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalan, saya Indah Putri Himalaya Nebaho dengan 3 digit NIM terakhir 201. Saya Muhammad Putra Abril Ceniago dengan 3 digit NIM terakhir 181. Saya Luhung Dewangkoro dengan 3 digit NIM terakhir 184. Saya Muhammad Ilham, digit NIM terakhir saya 188. Di sini program kami yaitu program pengelolaan data siswa berbasis data untuk tenaga pengajar untuk mempermudah pendataan dari pengolahan data dengan menggunakan Python, library Flash, dan database-nya Sqlite. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita masuk ke program utama yaitu app.py. Pertama-tama untuk app.route berfungsi untuk mendefinisikan rute dari alamat URL yang menghubungkan HTTP method dengan fungsi Python di dalam programnya. Kemudian untuk fungsi yang pertama yaitu fungsi index yang digunakan untuk menampilkan data siswa dan kelas pada halaman utama, kemudian menambahkan siswa baru ketika data dikirim melalui form. Kemudian ada fungsi delete yaitu untuk menghapus data siswa berdasarkan ID yang diberikan. Kemudian yang ketiga ada fungsi yaitu download student, yaitu fungsi untuk mengunduh daftar siswa dalam format CSV. Kemudian yang keempat ada fungsi yaitu fungsi grades, berfungsi untuk menampilkan daftar nilai siswa dan menambahkan nilai baru untuk siswa tertentu. Kemudian ada fungsi yang kelima yaitu download grades, yang berfungsi untuk mendownload daftar nilai siswa dalam format CSV. Kemudian yang keenam ada attendance, yaitu fungsi untuk menampilkan data kehadiran siswa dan menambah catatan kehadiran baru. Kemudian selanjutnya ada download attendance, yaitu fungsi untuk mendownload data kehadiran siswa dalam format file CSV. Kemudian ada library loans, yaitu fungsi untuk menampilkan data peminjaman buku dan menambahkan catatan peminjaman buku yang baru. Berikutnya ada download library loans yang berfungsi untuk mendownload data peminjaman buku dan dalam format file CSV. Kemudian yang terakhir ada classes untuk menampilkan daftar kelas dan menambahkan kelas baru ke dalam program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada file HTML yang dimana digunakan untuk menampilkan tampilan dari attendance. Kemudian di bawahnya ada file classes HTML untuk menampilkan tampilan untuk menambahkan kelas. Kemudian di bawahnya juga ada
grades HTML yang dimana digunakan untuk menampilkan nilai dari siswa. Kemudian di bawahnya ada index HTML yang dimana digunakan untuk menampilkan data siswa. Kemudian yang terakhir ada library launch, yaitu digunakan untuk menampilkan peminjaman di perpustakaan. Selanjutnya kita beralih di file database.py. Yang pertama di sini mengimport SQLite 3, kemudian ada fungsi create connection, yaitu membuat koneksi untuk database-nya dengan file sekolah.db. Selanjutnya terdapat fungsi create table. Yang pertama dia menghubungkan dulu ke database-nya, kemudian membuat table kelas yang terdiri dari ID, kemudian nama. Selanjutnya ada table dari student yang terdiri dari ID, nama, kemudian umur, kemudian kelas ID. Selanjutnya ada table dari grades yang terdiri dari ID, student ID, subject, dan score yang dimana berelasi ke student ID. Selanjutnya ada table dari attendance yang terdiri dari ID, kemudian student ID, date, dan status. Kemudian berelasi dengan student ID. Selanjutnya ada table dari library launch yang terdiri dari ID, kemudian student ID, book title, loan date, kemudian ada return date, kemudian berelasi ke table student ID. Kemudian di bawahnya ada fungsi untuk add student, yang dimana mengirim query insert into student dengan value-nya name, age, dan class ID. Kemudian di bawahnya ada fungsi untuk get student, yaitu digunakan untuk mendapatkan seluruh data student, yang dimana mengirim query select, kemudian bintang, selanjutnya from students. Kemudian di bawahnya ada fungsi untuk delete student, yang dimana digunakan untuk menghapus data student dengan mengirim query delete from students where ID, yang dimana ID student yang digunakan untuk parameter. Selanjutnya ada fungsi untuk add grade, yaitu digunakan untuk menambah nilai student, yang dimana mengirim query insert into grades yang terdiri dari student ID, subject, dan score. Kemudian di bawahnya ada fungsi get grades, yaitu untuk mendapatkan nilai siswa, yang mengirim query select grades ID, terus student name, grade subject, grade score, yang dimana dari table grades kemudian digabungkan dengan table student, yang dimana student ID yang sama dengan ID student yang ada di table grades. Selanjutnya di bawahnya ada fungsi untuk menambahkan attendance, yang dimana mengirim query insert into attendance dengan value student ID, date, status. Kemudian di bawahnya ada fungsi get attendance, yaitu di mana digunakan untuk mendapatkan data attendance, yang dimana mengirim query select attendance, student names, attendance dates, attendance status dari table attendance. Kemudian di bawahnya ada add library loan, yang dimana digunakan untuk memanage peminjaman buku di library, yang dimana mengirim query insert into library dengan value student ID, book title, loan date. Kemudian di bawahnya ada get library loan, yaitu digunakan untuk mendapatkan data dari peminjaman buku di library, di perpus, yang dimana mengirim query select library, loan ID, kemudian student name, library loan dot book title, library loan date, dan library loan dot return date dari tabel library loans. Kemudian ada fungsi add class yang mengirim query insert into class dengan value name. Dan yang terakhir ada fungsi get class, yaitu digunakan untuk mendapatkan data dari table class dengan mengirim query select bintang from table class. Oke, baik. Lalu di sini adalah tampilan program kita ketika dijalankan.
Yang di mana di sini ada menu siswa, ada menu nilai, menu kehadiran, perpustakaan, dan juga kelas. Yang pertama, menu siswa. Di sini kita diminta untuk memasukkan nama siswa, usia siswa, dan kelas. Karena kelasnya kita belum ada, kita harus menginputkan terlebih dahulu. Misal contoh 7A, lalu 7B, lalu 8A. Oke, sudah ditambahkan kelasnya, yaitu ada 3 kelas. Di sini kita bisa memasukkan data siswa, sebagai contoh nama, Luhung, usia 14 tahun, dan untuk kelasnya kita bisa memilih dia untuk 7A atau 7B atau 8A. Di sini kita akan memilih 7A, dan jika sudah kita bisa menambahkan siswa. Ya, di sini sudah terlihat ada nama siswa, usia, dan kelasnya. Dan di sini kita juga bisa menghapus datanya. Sebagai contoh kita buat lagi Ilham, usianya 14 dan sama. Lalu kita akan ditambah, ya, dia akan menampilkan nama, usia, dan kelas. Lalu kita akan mencoba fitur untuk menghapus data siswa tersebut. Sebagai contoh kita akan menghapus Ilham, kita hapus, ya. Data akan berhasil terhapus dan sisa Luhung. Lalu di sini kita akan mencoba menu nilai. Nah, di menu nilai ini guru bisa memilih siswa terlebih dahulu. Di sini ada Luhung, dan untuk mata pelajarannya bisa disesuaikan oleh gurunya. Misal pelajaran biologi dan nilainya 80. Lalu jika sudah diinputkan bisa ditambah. Ya, di sini sudah terlihat nilai Luhung, yaitu di pelajaran biologi 80. Lalu di kehadiran, di sini guru bisa menginputkan kehadiran siswa per hari atau setiap harinya. Yang pertama, guru akan memasukkan dulu, memilih siswa yang akan didata. Yang pertama ada Luhung. Lalu contoh bulannya sekarang bulan 1 tanggal 3 2025, dan statusnya itu hadir. Jika sudah, kita akan tambah. Ya, di sini terlihat ada nama dan juga informasi tanggal dan juga kehadirannya, statusnya. Lalu di sini juga ada menu peminjaman perpustakaan, yang di mana perpustakaan bisa menginput siswa-siswa yang meminjam bukunya. Pertama, kita akan memilih siswa yang meminjam, yaitu Luhung, dan judul buku. Sebagai contoh, basis data. Dan jangan lupa untuk tanggalnya, tanggal peminjamannya kapan. Itu bulan 01 03 2025. Jika sudah, kita akan bisa tambah peminjaman. Ya, di sini sudah terlihat ada nama siswa, terus ada judul buku, dan dipinjam pada tanggal berapa. Lalu di sini kita memiliki fitur yaitu unduh data siswa. Kita akan mencobanya. Kita unduh, ya otomatis dia akan mengekstrak file yang berformat CSV. Ini untuk data siswanya. Lalu kita akan mencoba untuk nilai. Lalu kehadiran siswa. Ya, kehadiran siswa juga sudah. Library launch juga sudah. Dan untuk kelas tidak memiliki datanya. Ya. Jadi itu saja program yang kita buat dengan segala fitur yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.